bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, salat jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita bersyukur Allah masih memberikan kita kehidupan di pagi ini. Kita dibangunkan kembali Allah Subhanahu wa taala, bisa menghirup udara segar di sebuah yang indah ini. Terlebih Allah gerakkan hati kita, pikiran kita, kaki kita untuk melangkahkan kaki di rumah Allah Subhanahu wa taala di Masjid Ar-Ridha yang kita cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua sehat Pak Bu? Ada yang sakit? Linu-linu, pegel-pegel, nggih, mboten niku nggih, pijetan, ngantuk nggih. Wah iya, kok iso ngantuk tekan kene ya. Ya Allah nggih, ngantuk-ngantuk tapi tetap semangat budal masjid nggih. Alhamdulillah. Sing tasik masih tidur nyenyak dengan keindahan mimpi dan bantal guling yang di rumah, mudah-mudahan segera bangun. Ayo bangun. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita. Doa ini harusnya kita baca setelah kita sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa Pak Bungi? Monggo sareng-sareng. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Penapal? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan gak ngantuk. Allahumma ya Allah a'inni, mudah-mudahan engkau tolong aku ala dzikrika, untuk senantiasa ingat kepadamu, wa syukrika, dan ya Allah tolonglah aku untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepada kami. Wa husna ibadatik, ya Allah tolonglah aku dan berilah kami amal-amal yang terbaik. Minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu, pertama bersyukur, yang kedua pertama selalu berzikir kepada Allah, yang kedua selalu bersyukur kepada Allah, dan yang ketiga selalu diberikan kekuatan Allah untuk beribadah sebaik-baik ibadah. Pertama, Rasulullah merintahkan kepada kita untuk selalu zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu ada tiga bentuk. Yang pertama, zikir bil lisan, zikir dengan ucapan. Kita mengucapkan kalimat alhamdulillah itu zikir, subhanallah itu zikir, Allahu akbar itu zikir, istighfar astaghfirullahaladzim itu zikir. Kita membaca Al-Quran itu juga bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sifatnya ucapan lisan. Apapun ucapan-ucapan dan kalimat thayyibah, ucapan yang baik walaupun sifatnya tidak bahasa Arab, itu juga bagian dari zikir. Ya Allah, terima kasih nikmat-Mu begitu banyak. Ya Allah, terima kasih Engkau berikan kami bisa menunaikan ibadah sholat subuh bersamaan. Itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir berupa lisan. Kalau Bapak Ibu semua sedang melihat keindahan alam, oh begitu indahnya alam ini, Engkau ciptakan ya Allah begitu sempurna. Ketika malam hari melihat bulan, bintang, Masya Allah, bulannya sekarang sudah purnama, pun lewat nggih. Ya, Engkau berikan kami bisa melihat keindahan ciptaanmu. Ya Allah, alhamdulillah.
itu juga bagian dari zikir. Berzikir kepada Allah itu kapanpun, tidak ada waktu dan kesempatan yang tidak baik, semuanya baik untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Bapak Ibu semua berzikir dengan lesan, yang tidak boleh saat Bapak Ibu semua masuk apa? Masuk WC, nggak boleh kalau masuk WC zikir. Boten bareng. Jadi doanya itu sebelum masuk WC. Setelah masuk WC tidak boleh zikir dengan lesan. Alhamdulillah ya Allah. Ya, tidak boleh. Ya. Kecuali boleh dengan hati ketika masuk WC. Selain itu silakan berzikir kapanpun dan dimanapun. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala merintahkan kepada kita semua berzikir itu dalam keadaan duduk, berbaring, dalam keadaan berdiri, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa zikir itu insya Allah hati kita menjadi tenang, tentrem, ayem. Nek susah tombone wong susah zikir. Tombone wong susah krono apa? Krono kakean utang, krono gak duit, krono macam-macam. Wis zikir nang Allah Subhanahu wa taala. Dibalekna nang Gusti Allah, insya Allah akan berikan kita kecukupan kehidupan, rezeki dan lain sebagainya. Zikir kepada Allah, kalau zikir kepada Allah hatinya menjadi tenang, tentram, bahagia. Sing susah zikir tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau orang itu suka zikir, tidak mungkin orang zikir itu yang suka zikir berbuat dosa. Tidak mungkin. Nek ana wong nglakoni dosa berarti zikire kurang, zikire jarang-jarang. Kalau melakoni dosa, berbuat dosa, maksiat, ucapan yang tidak baik atau membicarakan kejelekan orang lain, itu berarti zikir yang kurang. Saat dia berbuat dosa, dia sedang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ceritane wong zikir itu ngelakoni dosa, nek ono ngelakoni dosa berarti dia sedang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sholat itu kan juga bagian dari zikir. Allah akan menyampaikan inna sholata tanha 'anil faksya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu manakala dikerjakan dengan baik akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nek sholatnya bener, wong bakal dadi apik. Nek sholatnya gak bener, ya, dia tidak ada hatinya ingat kepada Allah saat sholat. Bisa jadi saat setelah sholat itu dia lupa kepada Allah, sehingga wajar kalau dia berbuat salah, berbuat dosa di luar sholat, karena memang sholatnya yang belum sempurna, belum bagus. Saat sholat gak eling Allah tapi eling liyane Gusti Allah. Niku kula kadang-kadang ngoten, jenengan ngoten nggih. Nggih, waktu sholat eling utang, waktu sholat eling jemuran, waktu sholat eling napa Pak Bu? Eling durung mateni kompor, ya Allah. Eling duwite sing lali diselempetno nang ngene desa, ya. Waktu uangnya hilang, dicari kemana-mana, nggak ketemu. Ternyata ingatnya waktu sholat. Itu saya biasanya cinten niku. Jadi kalau orang itu suka zikir, tidak akan berbuat dosa, tidak akan berkata kotor, tidak mungkin. Ya, zikir dengan lesan. Yang kedua, zikir dengan hati. Zikir dengan hati itu juga boleh, walaupun lesannya tidak umi-umi, tidak zikir, tapi hatinya itu ingat kepada Allah. Itu juga bagian dari zikir, ingat kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Hatinya ingat kepada Allah dimanapun, itu juga bagian dari zikir. Apalagi yang paling penting adalah zikir yang ketiga apa Bu? Pertama zikir dengan lisan, yang kedua zikir dengan hati, yang ketiga zikir dengan perbuatan, dengan amal, dengan sikap, dengan perilaku. Itu namanya juga bagian dari zikir. Apa contohnya? Zikir dengan tindakan. Orang, kalau Bapak Ibu semua melihat kotoran di jalan, atau duri di jalan, atau batu kerikil di jalan, jenengan pundut salah pinggir jalan, itu juga bagian dari
zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dengan tindakan. Kalau ada pengemis datang Bapak Ibu semua ke rumahnya, kemudian panjenengan nggak ada makanan, lalu dikasih makan, itu juga bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua tindakan-tindakan kita yang baik itu bagian dari zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun, kalau kita jadi ibu rumah tangga, ibu masak untuk sarapan pagi untuk keluarga, itu juga bagian dari zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak pagi hari semangat bekerja sampai sore, bekerja juga bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak belajar menuntut ilmu, itu juga bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang punya pemenang kekuasaan, dengan tanda tangannya dia punya kuasa, lalu menandatangani hal-hal yang baik dan positif untuk kemaslahatan umat, untuk kebaikan bangsa, itu juga bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hal-hal yang positif, perilaku kita, tindakan kita, perbuatan kita, itu juga bagian dari zikir yang namanya zikir bil arkan, ya, zikir dengan amal perbuatan, dengan badan kita, dengan lisan kita, dengan tangan kita, dengan kaki kita, dengan semua apa yang kita kerjakan, itu juga bagian dari zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata zikir kepada Allah itu sangat luas sekali. Karena itu mudah-mudahan dengan satu tema kita senantiasa zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, semua insya Allah akan menjadikan kita hamba-hamba yang selamat dunia dan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Ghaffar, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang dulu maupun dosa yang akan datang, dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tidak kami sengaja, dosa yang kecil maupun dosa yang besar ya Allah. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa ayah ibu kami, dosa kakek nenek kami, dosa suami istri dan anak-anak kami, dosa semua keluarga kami ya Allah, dosa semua jamaah Masjid Ar-Ridha, dosa semua jamaah Masjid Ar-Ridha ya Allah, dosa semua guru-guru kami, dosa orang-orang yang berjasa kepada kami, dosa semua orang Islam baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Ya Allah, berikan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami semua ya Allah. Berikan nikmat dengan nikmat yang Kau berikan kepada kami. Semoga kami menjadi hamba-Mu yang bersyukur, memanfaatkan semua nikmat-Mu untuk beribadah kepada Padamu ya Allah. Berikan mata kami, mata yang senantiasa ingat akan kebesaran-Mu ya Allah. Berikan lisan kami, lisan selalu basah dengan zikir ingat kepadamu ya Allah. Berikan semua anggota badan kami ya Allah, anggota badan yang Kau gerakkan dan melakukan hal-hal yang baik, senantiasa mengingat beribadah semata mengharap ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, jauhkan kepada kami ya Allah dari segala cobaan, mara bahaya, ujian, fitnah, semua hal yang buruk yang menimpa pada kami ya Allah. Selamatkan hidup kami ya Allah, selamatkan keluarga kami ya Allah, selamatkan semua jemaah kami dari semua tipu daya syaitan dan nafsu kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang manfaat,
wa rizqan thayyiban ya Allah, limpahkan keberkahan rezeki kepada kami ya Allah, rezeki yang manfaat dunia dan akhirat. Berikan kami ya Allah rezeki yang halal dan barakah ya Allah. Wa amalan mutaqabbalah ya Allah, terima salah semua amal ibadah kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.